أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya masih diberi kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, tentunya dong anak-anak udah hafal surat Al-Falaq, karena surat Al-Falaq sering dibaca anak-anak ketika sholat ya. Nah, tapi anak-anak belum tahu kan apa itu Al-Falaq. Kenapa sih disebut Al-Falaq? Kenapa sih kok kita harus baca surat Al-Falaq, pentingnya bagi kehidupan? Nah, sekarang kita bahas ya. Quran Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat ini adalah surat ke-113 di dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa nih disebut surat Makkiyah? Karena surat Al-Falaq ini turunnya di kota Mekah. Jadi disebutnya surat Makkiyah. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Kenapa kok waktu subuh? Nah, sebab Allah itu Rabb Al-Falaq, berarti Allah itu yang menguasai subuh. Subuh adalah awal waktu tampaknya cahaya. Cahaya inilah yang mengusir pasukan kegelapan dan perusak pada malam hari. Setiap perusak, pengganggu, pencuri, begal, dan sejenisnya dikembalikan pada tempatnya masing-masing. Hewan pengganggu juga kembali masuk pada bungkernya. Setan pun menyebar pada malam hari kembali lagi ke tempatnya. Atas latar belakang ini, Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk meminta perlindungan dengan Rabb yang menguasai nur atau cahaya. Allah lah yang menguasai kegelapan dan menghilangkannya, serta menguasai serdadunya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mengeluarkan hambanya dari kegelapan menuju cahaya, juga mengeluarkan seseorang dari kekafiran yang begitu gelap. Nah, jadi itu Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan dari keburukan yang tak terlihat. Nah, keburukan apa? Kayak misalkan keburukan dengki, iri hati, ataupun sihir. Jadi kita diwajibkan membaca surat Al-Falaq. Baik, selanjutnya kita akan membaca surat Al-Falaq beserta artinya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Alhamdulillah kita telah membaca surat Al-Falaq bersama-sama. Selanjutnya kita akan mempelajari ilmu tajwid dan makhrajul huruf ya. Ini penting banget anak-anak, sebab kenapa? Karena kita membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Maka kita harus belajar nih makhrajul huruf biar suara kita indah, bacaan kita indah. Itu wajib banget untuk kita mempelajari. Baik, langsung saja. Yang ayat pertama, Qul a'udzu. Nah, qul di sini qaf itu adanya di pangkal lidah dan langit-langit mulut.
Bunyinya keluar dari pangkal lidah dekat dengan kerongkongan yang dihimpitkan ke langit-langit mulut bagian belakang. Bisa ya? Ko. Nah, ko ini bukan kaf ya. Jangan salah bacanya. Tapi ul bukan kul. Ul. Kalau la ini adanya di ujung tepi lidah. Bunyinya keluar dari tepi lidah serta menempati dengan langit-langit mulut atas. Bisa ya anak-anak ya? La. Qul a'udzu. Nah, a'udzu ini hukumnya adalah mad tabi'i karena wawu sukun didahului oleh huruf berharokat dhammah. Ini ya, wawu sukun didahului harokat dhammah tuh, dhammah. Zal di sini adanya di gusi nih. Bunyinya keluar dari ujung lidah serta menempati dengan ujung dua gigi seri yang atas. Zal. Zal itu beda dengan zai. Bedakan ya, zai, ja itu juga beda. Birobbi, ro-nya ini adalah ro tafkhim. Karena ro-nya ini berharokat fathah, jadi ro tafkhim. Ba ini ada tasydid ya, dibacanya sedikit ditekan, jangan terlalu lebay. Birabbil falaq. Nah, falaq ini termasuk hukum bacaannya qalqalah kubra karena huruf qaf sukun sebab waqaf adanya di akhir ya. Lanjut ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Nah, di sini hukum bacaan min syarri. Hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki karena di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Nah, huruf shin ini adanya di tengah-tengah lidah. Bedakannya dengan huruf shin dengan sa, itu beda ya. Shin bunyi keluarnya dari tengah-tengah lidah serta menempati langit-langit mulut yang tepat di atasnya. Jadi ini adalah sya besar ya, sya bukan sa, tapi sya. Nah, ro-nya ini di sini adalah ro tarkik karena ro-nya berharokat kasroh. Min syarri ma di sini nih hukum bacaannya adalah mad tabi'i karena apa? Karena di sini alif didahului huruf berharokat fathah, jadi disebutnya mad tabi'i. Khalaqu. Nah, khalaqu ini juga adalah qalqalah kubro. Karena setiap qalqalah kubro itu ya adanya di awal dan di akhir. Itu disebutnya qalqalah kubro. Selanjutnya ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, sama seperti di atas, hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan sya. Ghasiqin idza waqab. Nah, idza ini disebutnya mad tabi'i karena alif bertemu dengan fathah. Waqab ini qalqalah kubro, seperti yang tadi ibu udah bilang ya, setiap qalqalah kubro di akhir dan di awal. Sekarang ayat 4. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri, sama seperti di atas, hukum bacaannya ikhfa hakiki. Naffasati. Fa itu nih adanya di dua bibir, keluar dari dalamnya bibir yang bawah serta menempati ujung gigi seri yang atas. Fa, jadi fa. Fa, bisa ya, fa. Fil uqad ini qalqalah ya, qalqalah kubra. Ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri itu sama juga ikhfa hakiki. Hasidin idza hasad. Nah, hasidin idza hasad
matobi'i. Ha ini matobi'i sebab dia fathah, sebelumnya ada harokat fathah. Dan ha ini adanya di tengah tenggorokan ya. Ha. Jadi ini ha kecil, bukan he, tapi ha. Iza hasad. Iza tadi matobi'i ya. Zal juga tadi udah ibu kasih tahu adanya di gusi ya. Hasad. Hasad ini sama qalqalah kubro. Alhamdulillah kita telah belajar tajwid dan makhrajul huruf. Jangan lupa ya anak-anak, nanti anak-anak pelajari lagi gimana bacaan yang benar. Selanjutnya di sini ada kandungan surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq mengandung isti'adzah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Dalam memohon perlindungan, dalam surat Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhan pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Surat Al-Falaq juga mengandung isti'adzah kepada Allah dari kejahatan syarr di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Meskipun ketiga kejahatan ini termasuk dalam kejahatan makhluk Allah, ketiganya memerlukan perhatian khusus sehingga disebutkan lebih rinci. Dalam surat Al-Falaq ini terdapat dalil bahwa sihir itu ada dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selainnya. Surat Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karenanya kita perlu menghindari serta memohon perlindungan Allah darinya. Di sini juga ada keutamaan membaca surat Al-Falaq. Yang pertama, sebagai pelindung dari sihir. Ini penting banget ya, karena surat Al-Falaq ini bisa menghindari kita daripada sihir-sihir yang datang. Kedua, sebagai obat penyakit. Nah, surat Al-Falaq ini juga bisa sebagai obat penyakit, karena di dalamnya surat Al-Falaq ini ayat-ayat yang menerangkan tentang sihir. Jadi jika kita sakit, kita mohonlah perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, terhindar dari kedengkian. Nah, kalau kita dengki nih sama orang, kita baca surat Al-Falaq. Semoga kita terhindar dari penyakit kedengkian itu. Yang keempat, sebagai pelindung diri. Sebagai pelindung diri apa anak-anak? Kita baca nih surat Al-Falaq biar kita gak terganggu aktivitas sehari-harinya, sebab surat Al-Falaq ini dapat melindungi kita dari mara bahaya. Dan jangan lupa ya dibaca zikir pagi dan petangnya, sebab di situ ada surat Al-Falaq yang melindungi kita daripada keburukan, kejelekan. Selalu kita amalkan surat Al-Falaq, entah kita sholat, zikir pagi, zikir petang, ataupun kita mau tidur, kita selalu harus membaca surat Al-Falaq. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini telah selesai ya. Jangan lupa untuk selalu dimurojaah lagi surat Al-Falaqnya, untuk selalu belajar lagi tajwidnya, makhrajul hurufnya dengan benar, dan jangan lupa untuk mengamalkannya. Mungkin dari Ibu segini saja pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.